warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Fitri dengan NIM 2002401401. Kelas A1, mata kuliah Teknik Kompilasi. Menjelaskan algoritma LL1 dengan LR0. Algoritma LL1 merupakan salah satu jenis algoritma parsing yang digunakan dalam analisis sintaksis pada pembuatan parser untuk bahasa pemrograman atau bahasa formal lainnya. Singkatan LL sendiri berarti left to right leftmost derivation, yang menggambarkan cara parser membaca input dari kiri ke kanan dan selalu memilih produksi yang paling kiri saat melakukan derivasi. Penjelasan lengkap mengenai LL1. Yang pertama, definisi singkat. Parser LL1. Parser yang menggunakan LL1 disebut parser LL1. Algoritma LL1, algoritma ini memproses input dari kiri ke kanan menggunakan derivasi paling kiri dan memilih produksi yang sesuai dengan simbol pertama input. Konsep dasar. Yang kedua, konsep dasar. Top-down parsing. LL1 adalah metode top-down parsing yang berarti proses dimulai dari simbol awal top-down parsing. LL1 adalah metode top-down parsing yang berarti proses dimulai dari simbol awal dan mencoba untuk menghasilkan input dengan mengikuti aturan produksi secara rekursif. Predictive parsing. LL1 bersifat memprediksi produksi yang benar berdasarkan simbol pertama input dan simbol saat ini dalam deretan. 3. Sifat-sifat algoritma LL1. Tabel parsing. Pada dasarnya, algoritma LL1 menggunakan tabel parsing yang disebut sebagai tabel LL1 untuk menyimpan informasi tentang pilihan produksi. Deterministik. Parser LL1 harus bersifat deterministik, artinya setiap kondisi state pada input memiliki pilihan produksi yang unik. 4. Tabel parsing LL1. Baris tabel. Baris pada tabel LL1 mewakili non-terminal dari grammar. Kolom pada tabel LL1 mewakili terminal dari simbol akhir end of input. Sel pada tabel. Setiap sel dalam tabel berisi produksi yang harus dipilih ketika non-terminal tertentu memproduksi simbol tertentu. Yang kelima, syarat-syarat LL1. Tidak ada konflik, tabel harus bebas dari konflik. Artinya, tidak ada ambiguitas atau ketidakpastian dalam pemilihan produksi. Simbol pertama unik. Untuk setiap non-terminal A dan setiap produksi A, simbol pertama A harus unik. Dan yang keenam, langkah-langkah algoritma LL1. Konstruksi grammar. Buat grammar untuk bahasa tertentu. Hitung
simbol pertama. Hitung simbol pertama untuk setiap terminal dan non-terminal dalam grammar. Buat tabel parsing LL1 berdasarkan simbol pertama dan produksi grammar. Isi tabel parsing LL1. Implementasi parser. Implementasikan parser menggunakan tabel parsing LL1. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan parser LL1, efisien dan mudah dimengerti, cocok untuk bahasa dengan grammar sederhana. Kekurangan: tidak dapat menangani grammar yang bersifat ambigu atau left recursive. Tidak dapat menangani grammar yang bersifat ambigu atau left recursive. Beberapa bahasa mungkin memerlukan grammar yang kompleks. Dan 8, ada contoh grammar dan tabel parsing berikut. Kesembilan, proses parsing. Gunakan tabel LL1 untuk memilih produksi berdasarkan simbol pertama, input, dan non-terminal saat ini. Mulai dari simbol awal dan terus parsing sampai mencapai simbol akhir. Algoritma LL1 adalah konsep penting dalam teori bahasa formal dan kompilasi. Penggunaannya membantu dalam pembangunan parser yang efisien dan dapat digunakan dalam implementasi pembuat compiler atau interpreter. Itulah tadi penjelasan saya tentang LL1. Selanjutnya adalah algoritma LR0. Algoritma LR0 merupakan salah satu jenis algoritma parsing yang digunakan dalam analisis sintaksis pada pembuatan parser. Untuk bahasa pemrograman atau bahasa formal lainnya, algoritma ini termasuk dalam kelompok proses dalam kelompok parser yang menggunakan metode bottom-up parsing, yang artinya parser membangun pohon sintaksis dari bawah ke atas. Penjelasan mengenai algoritma LR0. Yang pertama, definisi singkat parser LR0. Parser yang menggunakan algoritma LR0 disebut sebagai parser LR0. Algoritma ini termasuk dalam kelas parser LR dan menggunakan automata dengan pustaka keterbacaan dari kiri ke kanan, left to right, dan membangun pohon sintaksis paling kanan, rightmost derivation. Yang kedua, konsep dasar. Bottom-up parsing. Algoritma LR0 adalah metode bottom-up parsing, yang berarti proses dimulai dari token-token terminal dalam input dan mencoba untuk membangun pohon sintaksis secara mundur. State transition. Algoritma LR0 menggunakan state transition untuk menjelaskan perpindahan dari satu konfigurasi parser ke konfigurasi lainnya.
Yang ketiga, sifat-sifat algoritma LR0. Sifat-sifat algoritma adalah automata LR0, look ahead LR0. Automata LR0 artinya algoritma ini menggunakan automata yang disebut sebagai automata LR0 untuk mempresentasikan konfigurasi parser. Look ahead artinya LR0 tidak mempertimbangkan simbol look ahead saat membuat keputusan pada parsing. Ini artinya hanya melibatkan simbol-simbol pada stack dan input dalam pengambilan keputusan. 4. Konstruksi automata LR0. Item produksi. Closure operation, goto operation, dan artinya item produksi dalam konteks LR0, setiap produksi dari grammar dapat diwakili sebagai suatu item produksi yang mencakup posisi saat ini dalam produksi closure operation. Item produksi yang mencakup posisi saat ini dalam produksi. Closure operation artinya digunakan untuk memperluas item produksi dengan menambahkan item produksi tambahan yang mungkin dapat diambil oleh parser. Goto operation. Operasi ini menggambarkan perpindahan dari satu state ke state lainnya dalam automata LR0. Selanjutnya adalah 5. Konstruksi tabel parsing. Setiap state dalam automata LR0 mewakili konfigurasi parser pada satu titik tertentu. Tabel parsing LR0 menggambarkan aksi yang harus diambil oleh parser. Shift, reduce atau eject berdasarkan state dalam simbol input. Yang keenam, syarat LR0, Unico reduction. Setiap state harus memiliki paling banyak satu reduksi untuk setiap simbol terminal. Shift reduce konflik. Tidak ada konflik shift reduce pada setiap state. Yang ketujuh, langkah-langkah algoritma LR0. Konstruksi grammar. Buat grammar untuk bahasa tertentu. Konstruksi automata LR0. Bangun automata LR0 dengan menggunakan operasi closure, goto, dan konstruksi state. Konstruksi tabel parsing LR0 berdasarkan automata LR0. Isi tabel parsing LR0 dengan aksi yang sesuai. Kedelapan, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan LR0, parser memiliki kemampuan mengenali grammar yang lebih kompleks dibandingkan dengan LL1. Kekurangan, tabel parsing LR0 bisa menjadi sangat besar untuk grammar yang kompleks, dan ada pembatasan dalam menangani beberapa jenis grammar ambiguitas. Yang kesembilan, proses parsing. Parser memanfaatkan tabel parsing LR0 untuk membuat keputusan parsing berdasarkan state saat ini dan simbol input. Proses parsing melibatkan operasi shift, pindah, dan reduksi untuk membangun pohon sintaksis.
Algoritma LR0 adalah langkah awal dalam pengembangan parser yang lebih canggih seperti LR1, LALR1, atau SLR1. Pemahaman konsep dasar ini membantu dalam memahami algoritma parsing yang lebih kompleks. Dan contoh sederhana LR0 adalah inisialisasi. Buat himpunan deterministik finite automata atau DFA untuk states. State awal adalah klosur dari produksi-produksi dengan augmented grammar literasi. Untuk setiap state dalam DFA, yang pertama, lakukan perhitungan klosur untuk state berikut. Kedua, generate transisi ke state lain berdasarkan simbol input. Yang ketiga, ulangi langkah A dan B untuk state baru yang dihasilkan tanpa reduksi. Identifikasi produksi-produksi yang dapat direduksi dalam setiap state. Tandai pada state tersebut konstruksi tabel parsing. Buat tabel parsing berdasarkan informasi transisi dan reduksi. Kolom tabel adalah simbol input dan barisnya adalah state. Parsing mulai dari state awal, baca simbol input satu persatu, terapkan transisi sesuai tabel parsing. Jika ditemukan reduksi, lakukan aksi reduksi. Yang selanjutnya adalah tata cara sistem kerja parsing algoritma. Sistem kerja parsing algoritma melibatkan proses analisis sintaksis dalam pembuatan parser untuk menguraikan atau menganalisis struktur sintaksis dari suatu teks berdasarkan aturan tata bahasa atau grammar tertentu. Dalam konteks ini, kita akan membahas secara umum tahap-tahap atau langkah-langkah yang terlibat dalam tata cara sistem kerja parsing algoritma. Yang pertama, definisi grammar. Grammar adalah tentukan aturan sintaksis dari bahasa yang akan diparse. Grammar biasanya terdiri dari aturan produksi yang menentukan bagaimana kalimat dalam bahasa tersebut dapat dibangun. Yang kedua, tokenization. Input stream, ambil input teks dan pecah menjadi token-token. Token adalah unit terkecil dalam analisis sintaksis, seperti kata kunci, operator, atau simbol. Yang ketiga, pembangunan tabel parsing. Jika diperlukan, LL1, LR0, LR1 bergantung pada jenis parsing yang digunakan. Anda mungkin perlu membuat tabel parsing yang menyimpan informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil parser pada setiap langkah dalam proses parsing. Yang keempat, konstruksi automata atau diagram state. LR0, SLR1, LALR1 untuk parsing button up seperti parser LR. Anda perlu membangun automata yang mempresentasikan proses parsing. Automata ini mencerminkan bagaimana parser bergerak antar state dan melakukan pergeseran atau reduksi. Kelima, parsing. Top down atau bottom up parsing bergantung pada jenis parser. Mulai proses parsing dari atas top down atau dari bawah bottom up. Stack dan input buffer, gunakan struktur data stack untuk menyimpan state parser dan input buffer untuk menyimpan token-token yang akan diparser.
Yang keenam, state transition. Shift, reduce, out, atau goto bergantung pada parser. Pada setiap langkah parsing, ambil keputusan untuk melakukan pergeseran shift, reduksi atau perpindahan state, goto berdasarkan konfigurasi saat ini. Konflik, shift, reduce, atau reduce, identifikasi, artinya identifikasi dan tangani konflik seperti konflik, shift, reduce, atau reduce pada parser yang mungkin terjadi. Hal ini mungkin melibatkan modifikasi grammar atau menambahkan aturan produksi tambahan. Yang kedelapan, pohon sintaksis. Konstruksi pohon sintaksis. Jika parsing berhasil, konstruksi pohon sintaksis, pohon ini mempresentasikan struktur hierarkis dari kalimat atau ekspresi berdasarkan grammar. Yang kesembilan, penanganan kesalahan. Error handling artinya tangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses parsing. Berikan pesan kesalahan yang informatif jika input tidak sesuai dengan grammar. Yang kesepuluh, output. Hasil parsing, hasil akhir dari proses parsing adalah pohon sintaksis atau representasi lainnya dari struktur sintaksis dari input. Hasil ini kemudian dapat digunakan untuk tujuan selanjutnya seperti eksekusi program atau analisis. Itulah tadi penjelasan saya mengenai algoritma LR1 dan LR0. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.